Joko Widodo telah mengumumkan secara resmi bahwa ujian nasional dibatalkan untuk jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas maupun sekolah menengah kejuruan. Hal tersebut menyusul masa darurat terkait penyebaran virus corona di berbagai daerah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak ibu dimanapun berada, semoga tetap dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saat ini kita sedang dalam program belajar di rumah yang dilaksanakan oleh pemerintah. Melihat situasi dan kondisi saat ini, ibu tidak henti-hentinya mengingatkan kepada diri ibu sendiri dan juga kepada anak-anak ibu sekalian untuk tetap menjaga kesehatan dan juga tetap berada di rumah, stay at home, dan juga menerapkan perilaku social distancing atau yang sekarang lebih dikenal dengan physical distancing yang oleh WHO telah diubah rasanya untuk lebih menggunakan kata physical distancing daripada social distancing mulai dari 20 Maret. Anak-anak ibu di kelas 9, pernah tidak dalam hidup kita sudah merencanakan sesuatu dengan baik, tetapi hal tersebut tidak bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Salah satunya adalah mungkin anak ibu sudah mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin untuk mengikuti ujian nasional pada tahun ini dengan belajar giat ataupun mengikuti bimbel. Namun karena pandemi virus corona ini ujian nasional ditiadakan. Dalam kondisi yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah senantiasa untuk berpikir positif, bahwa di sebalik kejadian pasti ada hikmahnya. Yang kedua adalah tetap tersenyum dan juga ikhlas dalam menjalani segala ketentuan yang sudah digariskan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga adalah kita harus senantiasa memiliki semangat dan juga bersikap optimis untuk meraih kesuksesan di masa depan. Walaupun dalam pelaksanaannya nanti rencana yang sudah kita laksanakan tidak berjalan sesuai dengan rencana kita di awal. Selain ujian nasional yang ditiadakan pada tahun ini, mungkin anak-anak ibu sudah melaksanakan sesuatu tetapi tidak bisa terlaksana dengan baik, yaitu perpisahan. Mengapa perpisahan tidak bisa kita laksanakan? Hal ini mengingat perpanjangan darurat masa COVID-19 sehingga kita tidak dianjurkan untuk berkumpul ataupun membuat acara yang mengumpulkan banyak orang. Namun demikian, ibu memiliki video tentang perpisahan. Mari kita simak videonya seperti berikut ini. Perpisahan tahun 2020 oleh Bapak Husnul Fahmi SPSI, Guru BK SMP Negeri 14 Dumai. Tahukah kamu, tahun 2020 adalah tahun duka cita. Bagaimana tidak, tahun ini ditandai dengan mewabahnya virus corona alias COVID-19 ke seluruh dunia. Sekaligus menjadi tahun yang sedikit aneh buat kamu yang kelas 6 SD, kelas 9 SMP, dan kelas 12 SMA. Mengapa demikian? Karena dengan adanya aturan social distancing dan physical distancing, tahun ini kalian dinyatakan lulus walau tidak ikut ujian nasional, dan kita dianggap berpisah meskipun tidak ada acara perpisahan. Bisa dibayangin ya, sedih banget kan? Sebenarnya apa makna perpisahan itu? Pepatah mengatakan, setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Sama seperti kamu, tidak terasa hampir kurang lebih 3 tahun menimba ilmu di SMP. Akhirnya tibalah masanya untuk berpisah. Berpisah dengan guru dan dengan teman seperjuangan. Berpisah bukan berarti tidak akan bersua lagi, tapi mungkin akan sulit berkumpul dan bercengkrama dengan sahabat seperti dulu. Maklum, kalian akan disibukkan dengan urusan masing-masing, sibuk berjuang menggapai cita-cita demi meraih asa di masa depan. Nah, ketika perpisahan telah tiba, kira-kira siapa sih yang bakal sulit akan kamu lupakan? Orang yang akan selalu kamu kenang setelah perpisahan.
Guru killer. Kamu mungkin pernah ketemu dengan guru seperti ini, suka marah-marah tidak jelas, tidak pernah senyum, kalau ngajar suka teriak-teriak yang sering buat siswanya ketakutan. Guru seperti ini kehadirannya tidak dinantikan, dan sebaliknya ketidakhadirannya selalu diharapkan. Yang senyum-senyum sendiri mungkin pernah merasakan. Malahan ada yang sampai berdoa, semoga gurunya gak masuk ya Allah. Walaupun garang, guru killer selalu membuat kangen loh. Dan perlu diingat oleh anak-anak ibu semua bahwa setiap guru itu menyayangi muridnya. Namun cara guru menyampaikan rasa sayang ke muridnya itu berbeda-beda. Lalu orang yang akan selalu kamu kenang setelah perpisahan. Guru baik hati. Guru seperti ini biasanya tidak jaim, sabar waktu menerangkan pelajaran, dekat dan selalu merhatikan siswanya, tidak suka marah-marah, rajin senyum. Kalau ada yang nilainya jelek, dia mau ngasih tugas untuk nambah nilai. Dia juga hobi jadi tempat curhatnya para siswa. Salah satunya pasti guru BK, iya enggak? Betul. Orang yang akan selalu kamu kenang setelah perpisahan selanjutnya. Ibu kantin. Kantin sekolah biasanya jadi tempat nongkrong yang paling asyik, apalagi makanannya enak-enak, tempat yang pas untuk menggosip. Tapi pernah tidak kamu marahin ibu kantin karena beliau telat menyajikan makanan atau minuman yang sudah kamu pesan? Jawabannya mungkin sering ya. Lalu perlu diketahui juga oleh anak-anak ibu semua bahwa ketika kita berbicara kepada orang yang lebih tua, maka usahakanlah untuk berbicara dengan sopan dan santun dengan siapapun kita berbicara. Dan ayo coba diingat-ingat, kamu masih ada hutang gak sama ibu kantin? Kalau masih ada yang merasa berhutang setelah program belajar di rumah ini selesai dan pandemi COVID-19 ini sudah tidak ada lagi, jangan lupa untuk membayar lunas ya hutang-hutangnya. Selanjutnya, orang yang akan selalu kamu kenang setelah perpisahan. Teman yang sering ngasih contekan. Kamu mungkin pernah punya teman yang paling bisa diandalkan. Orangnya lumayan pintar dan gak banyak cerita. Nah, biasanya kamu manfaatin khususnya untuk dicontek. Bayangkan kalau tidak ada teman baik hati yang sering ngasih contekan seperti dia. Mungkin nilai-nilai mata pelajaran kamu udah hancur-hancuran kan? Teman yang seperti ini tidak banyak, makanya dia pasti selalu diingat banget jasa-jasanya. Orang yang akan selalu kamu kenang setelah perpisahan, teman curhat. Di sekolah biasanya kamu punya 1 atau 2 teman yang soulmate banget, akrab bingit pokoknya lah. Apapun masalah yang akan kamu punya, pasti kamu curhatnya ke sohib tadi. Kamu percaya banget segala rahasia bisa ditelan mentah-mentah sama sahabat itu. Walau kenyataannya sering bocor juga, apalagi kalau kalian lagi berantem, betul kan? Ayo, yang senyum-senyum sendiri pasti pernah mengalami. Sahabat itu dia yang paling bisa mendengarkan curhatan kita dan bisa memberi saran terbaiknya. Teman yang seperti ini jangan pernah kamu lupain ya. Orang yang akan selalu kamu kenang setelah perpisahan selanjutnya. Punya teman lawan jenis yang akrab banget, sering curhat-curhatan kemana-mana bareng, aktif di eskul yang sama, punya selera yang sama, mulai dari musik, makanan, bacaan, dan lain-lain. Pokoknya sudah tahu rahasia masing-masing. Pas ditembak dia bilang, aku memang nyaman sama kamu, tapi kita temenan aja ya, kita jadi adik kakak aja ya. Sudi banget kan dengernya. Terlanjur baper, kasih tak sampai. Friendzone adalah udah capek-capek ngasih lampu hijau ke gebetan, dia buta warna.
Masa-masa ini mungkin tidak akan terlupakan, tetapi fokus anak-anak ibu sekalian sebagai pelajar adalah fokus utamanya untuk belajar ya. Orang yang akan selalu kamu kenang setelah perpisahan selanjutnya adalah partner in crime. Sebagian dari kamu mungkin pernah ikut geng yang tidak benar atau hanya sekedar ikut-ikutan bolos sekolah, merokok bareng, nongkrong di warnet pas jam sekolah dan lain-lain. Pokoknya nakalnya bareng-bareng. Guru sering bilang, kalian lagi, kapan sih tobatnya? Nah, kalau sudah masuk SMA nanti, kelakuan seperti ini jangan diulangi lagi ya, oke? Karena minggu di awal, pelajaran di awal kita sudah membahas tentang kenakalan remaja, dan semoga dari pembelajaran sebelumnya itu kita dapat mengambil hikmah bahwa kenakalan remaja itu bukanlah hal yang positif, tapi adalah hal yang negatif dan nantinya akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain di sekitar kita. Akhirnya selamat berpisah Bapak dan Ibu guru tercinta. Selamat tinggal teman-temanku tersayang. Selamat berpisah. Maafkan kami bila pernah salah ucap dan salah bertingkah laku ketika mengajarimu, karena kami manusia biasa. Selamat jalan anak-anakku. Doa dan harapan dari kami selalu menyertai gerak dan langkahmu. Terima kasih atas perhatian dan ilmu yang telah Bapak dan Ibu guru berikan kepada kami. Semoga kesabaran, keikhlasan, dan jasa-jasamu akan menjadi amal ibadah buatmu sepanjang hayat. Hanya Tuhan yang mampu membalasnya. Selamat berpisah, semoga Bapak dan Ibu guru tetap sehat serta semangat. Sobat, kenangan indah yang pernah kita lalui bersama di SMP tak mungkin terulang kembali. Maafkan aku yang sering berbuat salah padamu. Mari kita saling mendoakan. Semoga kelak kita akan meraih kesuksesan seperti yang kita cita-citakan. Jaga diri baik-baik dan jangan pernah putuskan tali silaturahim ya. Datang akan pergi, lewatkan berlalu. Adakah tiada bertemu, akan berpisah. Awal Anak-anak ibu sudah melihat video tadi, bagaimana perasaannya setelah melihat video tadi? Semoga anak-anak ibu bisa mengambil hikmah dari video yang sudah ditayangkan, dan juga di akhir ibu ada sebuah ungkapan bahwa berbeda itu memang lain rasanya, tapi dari keberbedaan itu bagaimana kita mensikapinya dengan bersyukur. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.